Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi yaliqu bi jalalihi wa 'azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im على هذا النبي الكريم نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, syukru lillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini dengan inayah pertolongan dari Allah, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, kewajiban yang sangat mulia, melaksanakan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Dan semoga amaliyah ibadah ini senantiasa kita diberikan keistiqamahan oleh Allah untuk melaksanakannya di rumah-rumah Allah secara berjamaah insyaallah. Salawat salam kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan seluruh sahabat-sahabat Rasulullah minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Allah berikan keselamatan, kesejahteraan untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min masyarikil ardi ila magharibiha. Dan Allah berikan kemuliaan, kejayaan, kemenangan baik di dunia dan di akhirat insyaallah. Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan pada kajian sebelum Ramadan. Itu terakhir kajian sebelum Ramadan. Kita membahas terkait apa yang harus kita lakukan, yang kita bacakan ketika orang akan meninggal dunia. Ingat talqinul mayyit, itu di pertemuan yang lalu, talqin, membacakan kalimat-kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan menuntun, membimbing si mayit. Kemudian dianjurkan untuk bersegera mengantarkan jenazah kepada pemakamannya. Dan dianjurkan mengiklankan, memberitahu, mengumumkan bahwa fulan bin fulan atau fulanah telah meninggal dunia, agar karib kerabat masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan telah kembali kepada Allah. Dan di antara hikmahnya sebagai pelajaran, hikmah agar kita kemudian memahami, menyadari hakikat kita hidup di dunia. Kemudian selanjutnya tasyyi'ul janazati wa fadluhu, keutamaan kita mengikuti atau mengantar jenazah dan bagaimana adab-adabnya. Karena ini sesuatu hal yang pasti kan. Meninggal dunia ini pasti. Dan enggak mungkin yang meninggal dunia itu mengurus dirinya sendiri. Pasti diurus oleh yang hidup, pertama keluarganya, orang-orang yang dekat, masyarakatnya. Nah, disitulah kemudian Islam memberikan dan ada aturan-aturan yang sejatinya kita pahami dan kita ketahui, karena ini sesuatu hal yang pasti terjadi. Disebutkan di dalam kitab yang kita bahas pagi hari ini,
Minas sunnati tasyi'ul janazati wa huwa al-khuruj ma'aha. Dan sunnah, jadi hukumnya sunnah. Tasyi'ul janazati, kita mengantarkan jenazah. Jadi sangat disunnahkan. Wa huwa al-khuruj ma'aha, itu mengikuti jenazah bersama masyarakat, bersama keluarganya untuk dimakamkan. Dan para ulama menyebutkan ini sunnah yang sangat besar keutamaannya, besar pahalanya. Dasarnya, Waalaikumsalam, dasar hukumnya sunnah di qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ada perintah dari Nabi dalam sebuah hadisnya. Beliau mengatakan, "Udu al-maridha wamshu ma'al janazati tudzakkirukumul akhirah." Jenguklah orang yang sakit. Dalam hadis ini Nabi juga menyinggung tentang keutamaan, ya, perintah sunnah menjenguk orang sakit. Udu al-maridha, jenguklah orang yang sakit. Wamshu ma'al janazati, dan hantarkanlah jenazah itu sampai ke pemakamannya, itu maksudnya. Tudzakkirukumul akhirah, karena yang demikian itu mengingatkan kalian akan negeri akhirat. Ya. Bahwa setelah kehidupan ada kematian. Setelah dunia ada akhirat. Ini mengingatkan kita. Karena di antara perkara yang menyebabkan hati kita ini menjadi lembut, ya, tidak keras, dan mudah mengingat Allah, mengingat akhirat, di antara wasilah atau perkara yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan adalah mengantar jenazah. Terlebih apabila kemudian kita ada kesempatan untuk langsung, ya, memakamkan jenazah itu, kita masuk ke liang lahatnya. Ini perkara yang menyebabkan kita cepat dan mudah mengingat Allah dan mengingat negeri akhirat. Ya kan, nuansanya berbeda kita rasakan. Ketika mengantarkan jenazah, kita langsung turun. Ada yang pernah nyoba, Pak? Yang langsung turun ke liang lahat? Belum. Langsung turun, ya, letakkan jenazah itu. Mungkin keluarga, di situ kita sadar bahwa oh iya, kita juga akan seperti ini. Ya. Sangat dianjurkan. Tudzakkirukumul akhirah, karena ini perkara yang mengingatkan kalian akan negeri akhirat. Toh juga pada akhirnya kita akan berbaring di sini, ya kan? Kendaraan kita keranda, pakaian kita kain kafan, istana kita, ya itu yang cuma berapa meter? 1 kali, ya, 2 kali 1 kali situ. Bahkan nggak ada kasur, ya. Ada nggak kasur? Kasur empuk nggak ada. Ya. Bantal guling nggak ada, cuma bongkahan tanah itu. Oh iya, akhirnya begini. So juga kita akan kembali kepada Allah. Hadis itu yang menyebabkan hati kita itu kena lembut. Ya. Mengingat negeri akhirat, mengingat Allah. Hanya dianjurkan sekali. Bahkan Nabi lakukan itu, ya kan? Siapa yang paling saleh, yang paling takwa? Rasulullah. Nabi ketika ada jenazah beliau ikut. Wal isra'u biha, dan
disunnahkan bersegera. Untuk mengantarkan, bersegera itu segera proses. Ketika seseorang sudah meninggal dunia, segerakan, ya kan? Kalau memang tidak ada hal-hal yang dianggap dalam syariat, dianggap penting, perlu, ya, maka segerakan. Karena ini kebaikan untuk si mayit. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi, asri'u fa in takun salihah fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in taku siwa dzalik fa syarrun tad'unahu ala riqabikum. Segerakanlah kalian mengurus jenazah untuk dimakamkan. Kalau jenazah tersebut orang baik, maka sesungguhnya kalian menyegerakan kebaikannya. Kalau orangnya saleh, orangnya baik, agar segera dia mendapatkan kebaikan. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwa seandainya kita mendengar jenazah itu ingin segera, kenapa kalian membiarkanku berlama-lama di sini? Walaupun di situ kanan kirinya ada anaknya, ada istrinya, ada keluarganya. Ya. Tapi dia ingin segera mendapatkan balasan kebaikan itu, diperlihatkan oleh Allah. Tapi ini kan perkara yang gaib, kita nggak pernah dengar, ya kan? Nggak dengar itu jenazah. Kalau seandainya wa in taku siwa dzalik, kalau seandainya yang bersangkutan, yang meninggal dunia ini bukan orang baik, ya, tentu ada hal-hal dosa, keburukan yang dia lakukan. Dalam pandangan Islam mungkin dia kurang baik. Maka syarrun tad'unahu ala riqabikum. Maka jangan biarkan lama-lama keburukan, ya, itu kalian letakkan di atas pundak-pundak kalian. Ya. Jangan jadikan beban buat kita. Jangan kalian meletakkan beban yang buruk itu di atas pundak-pundak kalian, ya. Jadi sunnah disegerakan. Kama yustahabbul masyu. Nah, ini disebutkan, ya. Kitab Minhajul Muslim ini, kama yustahabbu al-masyu amamaha, sebagaimana juga disunahkan. Tadi sunnah kita segera mengurus, memproses pemakaman jenazah dengan segera. Ya. Begitu juga disunnahkan berjalan. Kalau kita mengantarkan jenazah, disunnahkan berjalan amamaha. Jadi di dalam kitab Minhajul Muslim ini disebutkan sunnah berjalan di depannya. Jadi jenazah di belakang, kita berjalan di depan. Nanti saya jelaskan ada pendapat-pendapat yang lain. Mana dalilnya? Idz kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah sunnah fi'liyah. Fi'liyah itu sunnah yang dilakukan oleh Nabi. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Idz kana Nabiyyu, hal ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakar, dan begitu juga Abu Bakar, wa Umar, dan Umar, yamshuna amamal janazati. Apabila Nabi dan Abu Bakar, Umar mengantarkan jenazah, beliau bukan di belakang. Jadi jenazahnya, ya, digotong, dipandu, ya. Yang mengantarkannya itu berjalan di depannya. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah, ya, ingat, disunnahkan. Wa Abu Bakrin wa Umar yamshuna amamal janazati. Mereka berjalan di depan jenazah. Amam itu depan. Dan riwayat yang lain dari sahabat Abdullah bin Umar, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Qala, Abdullah bin Umar mengatakan, ra'aitun nabiyya wa Aba Bakar wa Umar yamshuna amamal janazati. Ya. Ini juga diriwayatkan, ya, oleh sahabat Abdullah. Dan hadis yang menyebutkan manittaba'a al-janazata. Nabi menyebutkan barang siapa yang
mengikuti, ya, mengikuti jenazah muslim, jenazah seorang muslim, imanan karena iman, wahtisaban dan mengharap pahala, kana ma'aha hatta yusalliya 'alaiha wa yafragha min dafaniha fa innahu yarji'u minal ajri biqirataini. Nah, ini hadis menyebutkan keutamaan. Tadi sunnah kita menyegerakan, sekarang Nabi menjelaskan dalam hadisnya keutamaan. Keutamaan orang yang mengantar jenazah. Ya, ini besar pahalanya. Kalau besar pahala dan keutamaan yang Allah janjikan, mudah-mudahan kita bisa meluangkan waktu. Kalau memang kita diberikan kesempatan, waktu, ya, kemudahan. Barang siapa yang mengikuti, manittaba'al janazah, siapa yang mengikuti, itu mengantarkan dia ke pemakamannya. Jenazah seorang muslim. Disebutkan muslim. Jadi mengantarkan jenazah orang yang non-muslim, boleh atau tidak? Ya, diperbolehkan. Ya mungkin nih, ada seseorang yang dia mu'alaf, masuk Islam, masih ada keluarganya yang meninggal dunia. Bolehkah dia mengantarkan? Boleh dia melihat. Tapi tidak boleh mendoakan. Tidak boleh dia mendoakan. Didoakan dengan agama yang diyakininya, silakan. Karena lakum dinukum waliyadin. Tapi kita tidak boleh mendoakan. Hatta itu adalah umpamanya saudara, orang tua. Ya, masih ada hubungan kerabat umpamanya. Enggak boleh mendoakan. Jadi kalau dia meninggal dunia kemudian kita datang, ya, ada dimakamkan, ini bagian dari muamalah saja. Ya, yang penting tidak mendoakan dan tidak mengikuti umpamanya ritual-ritualnya dengan umpamanya ada satu keyakinan, umpamanya dia begini, karena mendoakannya ya kita biasa saja, kita enggak ngikut. Nah, disebutkan keutamaan di sini adalah mengikuti jenazah seorang muslim. Ya, syaratnya dia muslim. Imanan, dan dia beriman kepada Allah, wahtisaban dan mengharap pahala. Kita melakukan, memberikan hak seorang muslim yang meninggal dunia ini, diantaranya adalah memakamkannya, kita mengharap pahala di situ. Disebut oleh Nabi, ihtisaban, mengharap pahala. Wa kada ma'aha, dia bersama jenazah ini, ya, dia salatkan, kemudian sampai selesai pemakaman, kemudian dia pulang, maka kata Nabi, orang ini mendapatkan 2 pahala sebesar qirataini, 2 qirat. 1 qirat disebutkan adalah pahala sebesar gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud. Itu ikuti menyolatkan dan mengantarkan jenazahnya sampai selesai pemakaman. Ya, wayarji pulang. Berarti salat, menyolati jenazah, kemudian memakamkannya. 2 qirat, 1 qirat sebesar gunung Uhud. Coba, ada yang mau timbang gunung Uhud kira-kira? Coba tuh googling Uhud itu berapa kilo? Panjang gunung Uhud, tingginya. Dan kalau kita ukur umpamanya, dihitung-hitung berapa beratnya gunung Uhud. Ya kan yang sudah haji umrah tahu tuh gunung Uhud. 2 qirat, 1 qirat seperti gunung Uhud. Besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kullu qiratin mislu Uhud. Nabi menyebutkan, setiap 1 qirat itu seperti gunung Uhud. Beratnya, besarnya pahala itu. Ini suatu hal yang bersifat abstrak, bukan konkret. Makanya butuh, kata Nabi, imanan. Nah, kita kan nggak lihat. Kita nggak lihat. Jangankan sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu berapa beratnya? Berapa ton? Seandainya diumumkan, setiap yang menyolatkan jenazah dan mengantarkannya diberikan emas 1 kilo, gimana? Ya kan berarti 1 kilo batu kayak gimana besarnya?
ya kan? Kira-kira rame nggak? Jangankan 1 kilo, 1 gram lah. Ini kan motivasi, disebut dengan targhib. Targhib dari Nabi. Karena dia nggak nampak iman wahtisaban. Karena iman dan mengharap pahala. Nanti dikasih oleh Allah. Hanya menyolatkan dan mengantarkan. Sampai selesai pemakamannya. Wa man shalla 'alaiha, kalau ada orang yang hanya menyolatkan, mungkin dia hanya punya waktu mensolatkan jenazah ini. Ya. Dia tidak bisa mengantarkan sampai selesai pemakamannya. Karena ada sesuatu dan lain hal. Ya. Dia hanya bisa mensolatkan. Tsumma raja'a qabla an tudfana. Dia pulang sebelum dia dikuburkan. Dia tidak ikut memakamkan jenazah tersebut. Fa innahu yarji bi qirat. Dia pulang, orang ini mendapat pahala satu qirat, 1 gunung Uhud, ya kan? Berarti setiap satu amalan ini mendapatkan balasan pahala 1 qirat. Salat 1 qirat, mengantarkan jenazah ini sampai selesai pemakamannya 1 qirat. Jadi mengamalkan 2 amalan mendapatkan 2 qirat. Kemudian ada pendapat yang lain terkait sunnah di mana posisi kita ketika mengantarkan jenazah. Kalau tadi di hadis ini disebutkan amam, depan. Ya, sunnahnya di depan. Ada yang berpendapat adalah wara, di belakang. Karena dia memahami hadis yang tadi. Manit taba'a, siapa yang mengikuti. Mengikuti itu berarti bukan di depan. Ya kan? Follower itu di belakang, ngikut. Makanya Nabi mengatakan manit taba'a, siapa yang mengikuti. Dari kata diksi taba'a ini kemudian dia kalau mengikuti kan di belakang. Berarti sunnahnya di belakang gitu. Ada yang berpendapat bahwa di belakang. Kemudian pendapat yang ketiga, ini jalan tengah. Kapan di depan, kapan di belakang. Kalau ar-raqib, orang yang memakai kendaraan, ini jenazahnya umpamanya jalan kaki dihantarkan, maka kalau ada orang yang menggunakan motor atau mobil, ya di belakang gitu. Kalau dulu kan nggak ada mobil, nggak ada motor. Pakai apa? Unta atau kuda. Ikutin jenazah, berarti sunnahnya dia di belakang. Jangan orang yang pakai unta, di zaman Nabi dulu pakai unta, kemudian di belakangnya ada jenazah. Atau kita pakai motor, gitu ya, di depan. Maka jenazahnya jalan kaki nih, maka di belakang. Jadi jalan tengahnya mengambil jalan tengah di pendapat yang ketiga. Ammal masyi, ya, orang yang berjalan maka dia di depan. Jadi jenazahnya, kalau kita berjalan kaki dan jenazah ini diantarkan dengan berjalan kaki, kita ada di depan. Yang memakai kendaraan sunnahnya di belakang, ya kan, pelan-pelan. Sunnah. Tapi kalau ada hal yang sesuatu yang menyebabkan kita tidak bisa mengamalkan sunnah ini, la ba'sa bihi. Umpamanya kita terlebih dahulu ya berangkat ke pemakaman, kita pakai motor, kelamaan juga nih kita, ya kan, di belakang. Maka silakan, nggak apa-apa kita lebih dahulu sampai di pemakaman. Ini pilihannya adalah sunnah. Kemudian berikutnya ma yukrahu inda tasyi, apa yang dimakruhkan. Hanya ada yang dimakruhkan. Yukrah, dimakruhkan saat mengantarkan jenazah. Yukrahu khurujun nisa'i ma'al janazati di qaulih Ummi Athiyyah. Dimakruhkan perempuan ikut mengantarkan jenazah. Yukrah. Ada berapa kali saya dapat ya undangan ya, memakamkan di Tapos itu kan, di kecamatan Tapos, terus sebelah kita kan pemakaman ya. Pemakaman apa tuh namanya? Pemakamannya Muhdar. Itu 2 atau 3 kali. Ada yang pernah ke sana memakamkan? Perempuan ikut nggak bareng sama jenazah? Nggak boleh, dia nggak boleh masuk di situ. Nanti kalau udah selesai pemakamannya, bapak-bapak selesai, baru keluar, ibunya boleh masuk.
yukrahu khurujun nisa'i ma'al janazati, dimakruhkan. Jadi ini tidak sampai larangan ini tidak sampai levelnya haram ya. Ya, yukrah. Dimakruhkan. Artinya kalau tidak mengantarkan itu lebih baik. Nanti ada penyebab-penyebabnya. Tentu ulama itu tidak sembarang meletakkan hukum. Ya, Nabi pernah melarang. Nah, larangan itu kemudian nanti coba dipahami oleh ulama. Ini larangan apakah mutlak dia haram ataukah larangan ini bersifat makruh. Nah, ada ulama yang menjelaskan itu. Yukrahu khurujun nisa, dimakruhkan. Jadi tidak haram. Ya, tidak sampai level haram tapi yukrah. Ingat, terminologi makruh itu adalah kalau kita lakukan gitu ya. Kalau kita tinggalkan dapat pahala. Ya, kalau dilakukan tidak dapat dosa biasa itu. Tapi jangan lihat definisinya. Ya, kalau dalam syariat itu definisi ini kita gunakan kalau memang udah mentok ya kayaknya ini harus, bukan harus ya. Ini kayaknya nih nggak bisa ditahan nih ibu-ibu nih. Gitu. Ya udah. Tapi kalau memungkinkan karena lebih baik, ya udah nggak usah itu. Tapi namanya ibu-ibu kan, ingin juga dia kan pada keluarganya. Nah, disitulah kemudian dijaga adab-adabnya. Dimakruhkan perempuan mengikuti jenazah. Liqauli Ummi Atiyah radhiyallahu taala anha. Ini ucapan dari Ummu Atiyah. Nuhina an nattabi'al janazata. Kami dilarang oleh Nabi ikut mengantarkan jenazah, ikut memakamkan, kami dilarang. Walam ya'zim alaina, tapi larangan itu tidak ditekankan banget oleh Nabi gitu. Nah, kata walam ya'zim itu Nabi tidak begitu menekankan. Kami dilarang tapi tidak begitu ditekankan oleh Nabi untuk tidak ikut. Hanya kemudian wah ini berarti maknanya yukrah, dimakruhkan. Ada beberapa ilahnya, penyebabnya. Dikhawatirkan nanti di pemakaman itu ada adab-adab yang tidak dijaga oleh perempuan. Di antaranya adalah kemudian menangis di situ, meraung-raung, sedih, gitu ya. Itu hal-hal yang perlu dijaga. Berbeda dengan laki-laki. Ya, secara umum laki-laki lebih mampu untuk menahan diri. Ya. Kama yukrahu raf'u sauti indaha. Sebagaimana juga dimakruhkan mengangkat suara. Ya. Dimakruhkan disebutkan di kitab ini kama yukrahu raf'u saut. Terlalu tinggi suara kita. Ya. Kalau ada hal yang dibaca nantinya ada khilafnya, kalau ada hal dibaca ya udah pelan aja. Gitu. Tidak seperti kalau pawai obor tuh. Pawai obor anak-anak itu baca selawat keras-keras. Enggak. Kalau ada hal yang dibaca silahkan baca pelan. Itu. Dimakruhkan yurfa'us saut, mengangkat suara. Ya. Nah, raf'us saut ini disebutkan bahwa mengangkat suara dimakruhkan, baik yang dibaca atau yang disebut, yang diperbincangkan itu hal yang maslahat, yang baik ataupun tidak. Apalagi ngobrol. Oh, mengantar jenazah sekarang kita nggak boleh, dimakruhkan seandainya la ilaha illallah, la ilaha, ya gitu berapa ini ya? Yukrah. Nah, membaca tahlil aja dimakruhkan, apalagi kemudian ada orang yang mengantar jenazah dengan ketawa ketiwi. Ya. Enggak, ini bukan saatnya. Gitu loh maksudnya. Bukan saatnya, karena itu adab. Ya. Kalau ada yang ingin obrolin silakan obrol, tapi jangan dengan suara yang keras. Ya. Mengeraskan suara dalam tertawa. Itu bagian dari ini adabnya. Karena di antara hikmahnya adalah menjaga perasaan keluarga yang meninggal dunia. Jangan sampai ada orang yang mendapatkan musibah, keluarganya meninggal dunia, kita mengantarkannya, kemudian ada sikap-sikap, ya, tingkah laku perbuatan kita yang
nanti menorehkan sesuatu di dalam hati keluarga yang meninggal. Mengangkat suara ini kan biasanya ya identik dengan tidak menjaga adab. Kalau menampakkan mengangkat suara seperti orang yang bahagia, wah ini kok bahagia, senang di atas, ada yang mendapatkan musibah. Gitu. Jadi menjaga hati, ya perasaan keluarga yang sudah meninggal dunia itu bagian dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran syariat, ajaran mulia, ya akhlak. Jadi yukrahu, walaupun ini berbentuk zikir, gitu ya, berbentuk zikir. Au qiraatin au ghairiha, baik zikir atau membaca sesuatu yang sifatnya kalimat-kalimat thayyibah, au ghairiha ataupun yang lain, ngobrol, berbicara, ya. Maka ketika berjalan mengantarkan itu jangan. Ketika sudah sampai di pemakaman, kemudian ada hal yang dianggap penting, ya nggak apa-apa. Mungkin mengangkat suara karena menyampaikan sesuatu, atau memanggil orang, atau ada hal yang ingin disampaikan, nggak apa-apa. Ya. Seperti doa, umpamanya ketika mengantarkan jenazah, yang mengantarkan banyak, kemudian ada yang mendoakan, ada yang mendoakan. Kalau yang mendoakan ini dengan suara yang pelan, tidak didengar oleh yang mengantarkan, maka nggak apa-apa mengangkat suara. Kiasnya hari ini menggunakan pengeras suara. Apakah boleh menggunakan pengeras suara di pemakaman? Ya, diperbolehkan. Idz kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para sahabat Nabi. Nah, jadi ini amalan yang dilakukan oleh generasi terbaik. Ini jadi contoh ya, generasi terbaik. Generasi terbaik itu adalah para sahabat. Yang dilakukan oleh para sahabat, yaqrahuna raf'as sauti inda salat. Para sahabat itu sangat tidak senang. Tidak senang, yukrah. Mereka benci seseorang mengangkat suaranya dalam 3 hal inda salat. Indal janazati, ketika mengantarkan jenazah. Ya. Yang kedua, wa indal dzikri, dan ketika berzikir. Ya. Para sahabat itu lebih memilih bahwa mereka zikir dengan lemah lembut, dan suara yang jadi pelan, karena itu lebih menciptakan nuansa kekhusyuan. Kalau pelan, khusyuk gitu ya. Tapi ingat nih, hukumnya adalah yukrahuna, mereka tidak begitu suka. Ya, bukan haram. Ya, levelnya bukan haram. Wa indal qitali, dan ketika perang. Ya. Jadi nggak tahu nih strategi perang itu gimana kan? Para sahabat itu lebih diam-diam, jangan berisik gitu. Kecuali kalau mendengarkan takbir gitu ya. Jadi disebutkan di sini para sahabat itu tidak begitu senang. Ya. Ketika mengantarkan jenazah, ketika zikir, dan wa indal qital, ketika perang. Kemudian dafnuhu, memakamkan, ya, memakamkan atau menguburkan jenazah. Dafnul mayyit wa huwa muwaratu jasadihi kamilan biturab. Memakamkan jenazah dengan apa tuh? Menguruknya. Ya, dengan turab, dengan tanah, kamilan, sampai sempurna. Fardu kifayah. Ini hukumnya fardu kifayah liqaulihi sallallahu alaihi liqaulihi ta'ala tsumma amatahu fa aqbara. Dan kemudian kami yang mematikan manusia, fa aqbarahu. Jadi disebutkan fa aqbarahu, kemudian dikuburkan. Walahu ahkam, dan hukum, ya, memakamkan, hukum-hukumnya adalah ayu ammaqal qabru taqmiqan, agar diperdalam. Jadi lubangnya itu diperdalam, yamna'u usulu as-siba',
wa tayr ilal mayyit, agar tidak dimakan oleh binatang buas. Ya. Jadi dari asal hukumnya. Kalau sekarang kan di zaman kita hari ini yang ditakutkan bukan binatang buas. Beda ketika di zaman Nabi. Ya kan? Mungkin saja. Walaupun di Madinah. Ya, manusia belum banyak. Masih banyak binatang buas. Ada orang-orang yang tinggal di Badui. Ya, tinggal di pelosok-pelosok kota Madinah. Ya, di kampung-kampung. Itu binatang buas masih ada serigala. Malam-malam. Ya. Kemarin saya ke Yordan itu ketika ziarah ke saya datang ke pohon sahabi. Pohon sahabi itu pohon yang tempat Nabi dulu singgah ketika dibawa oleh paman beliau untuk berdagang ke Syam. Itu tempatnya memang terpencil sekali. Nggak ada masyarakat tinggal. Jauh dari kota. Kita pulang, siang itu udah ada serigala. Oh, udah serigala. Ya, ada serigala. Anjing-anjing yang liar itu. Ngelihat kita itu udah dari jauh udah gini aja tuh. Ya. Kemudian ada orang-orang Badui yang menjaga di situ, kemudian yang ngasih isyarat gini, biar dia pergi. Bayangkan tuh kalau ada orang yang dimakamkan, umpamanya orang-orang Badui dulu ya, memakamkan, kemudian kalau tidak dalam ya bisa dimakan, ya kan? Digali sama binatang buas. Nah, maka kemudian sunnah gitu ya, diperdalam agar tidak dimakan binatang buas. Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, uhfuru wa a'miku wa ahsinu wa adfinu, maka buatkan lubang ya, dan buatlah dia dalam, dan wa ahsinu, dan berbuat baik. Ahsin itu bagaimana kemudian yang turun ke liang lahat untuk meletakkan jenazah tersebut, berbuat ihsan. Pemakaman dibuat selayaknya agar tidak dimakan binatang buas, dan disebutkan di sini agar terjaga. Kalau seandainya nanti dia sudah mulai membusuk, itu tidak keluar baunya. Itu syariat itu tujuannya seperti itu. Nah, orang yang turun ke liang lahat meletakkan jenazah tersebut harus berbuat ihsan. Berbuat baik. Berbuat ihsan itu dengan cara yang baik. Ya. Tidak sembarangan. Dia harus pelan-pelan. Dia kan udah meninggal, kan nggak sakit. Umpamanya. Kalau kita tahu, justru mereka itu lebih merasakan sakit lebih dari dia sakit di dunia. Ya. Seandainya nih sekarang kita luka nih, kegores luka, ya, mungkin bisa tahan. Ya. Tapi jenazah, ya, ada perlakuan dari orang yang masih hidup yang membuat fisiknya ya, terluka atau kita tidak memperlakukan dengan baik, itu lebih sakit dirasakan di sana ketika meninggal dunia, setelah meninggal dibandingkan di ketika masih hidup. Hanya saja kita nggak tahu, nggak dengar. Hakikatnya dia sudah meninggal dunia, ruhnya sudah keluar, tapi dia pun merasakan sakit. Makanya Nabi perintahkan semenjak mulai memandikan, kemudian mengapani, itu ada adab-adabnya. Ketika memandikan nggak boleh dengan kasar, dengan lemah lembut, membalik, ya, balik belah kanan, kiri, kemudian mengguyurkan air, itu nggak sembarangan. Bukan seperti guyur, ya, bukan seperti guyur orang cuci motor, ya, pelan. Harus pelan, karena itu adabnya, menjaga si mayit. Jadi wa ahsinu, berbuat baiklah dengan penuh ihsan. Wa dufinu al-itsnaini was thalath fi qabrin wahid, dan boleh memakamkan 2 orang atau 3 orang di dalam satu liang lahat. Di dalam satu liang lahat. Boleh. Lihajatin, kalau memang itu sifatnya darurat. Ini udah nggak ada lagi. Ini yang meninggal 2 orang. Terus cari pemakaman di mana? Nggak ketemu pemakaman. Sono telepon, cari. Nggak dapat. Terus gimana? Boleh. Dalilnya di perang
Badar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menguburkan para syuhada. Para syuhada Badar itu dalam satu liang lahat. Ya. Kalau seandainya tidak boleh, Nabi nggak lakukan itu. Lid darurah, karena kedaruratan. Ya. Jadi boleh. Begitu juga diperbolehkan ya menumpuk ya. Ini pemakaman sudah berapa tahun, kemudian ditumpuk, digali, kemudian itu jadi tempat dimakamkannya orang yang meninggal dunia. Jadi ditumpuk. Lid darurah, karena kedaruratan. Ini ada satu keluarga, dia hanya punya tempat kapling di situ. Nah, ini udah habis nih tempatnya. Mau cari di mana? Ya. Atau ada tapi mahal. Ini orangnya nggak mampu. Siapa yang mau bayarin? Maka apakah boleh ditumpuk? Boleh. Boleh ditumpuk lid darurah karena satu alasan tertentu. Darurah itu bisa bentuknya nggak ada lahan, bisa bentuknya karena mahal. Ini mahal, terus yang meninggal dunia nggak mampu, terus gimana? Boleh, oh di situ dulu kuburan suaminya atau istrinya atau ayahnya dan ditumpuk, boleh. Ya. Fi qabrin wahid faqalu, ada sahabat yang bertanya ketika Nabi mengatakan boleh kalian 2 orang atau 3 orang dalam satu liang lahat. Faqalu, para sahabat nanya, ya, bertanya kepada Rasulullah, man nuqaddim ya Rasulullah? Kalau di satu waktu, ya di saat yang bersamaan ada meninggal 3 orang. Kemudian di satu liang lahat, siapa yang didahulukan? Diturunkan dulu siapa terlebih dahulu? Nah, ini kan diturunkan ke liang lahat. Ini berurutan. Siapa yang pertama ya Rasulullah? Qala qaddimu aktsarahum Qur'anan. Lihat siapa yang paling soleh dulu. Ya. Standar yang disebut oleh Nabi di sini Quran. Jadi kalau ada 3 orang meninggal di saat yang bersamaan, kemudian dimakamkan di satu liang lahat, ini kan diturunkan dulu. Ya. Siapa yang lebih dahulu diturunkan? Turunkan yang lebih banyak menghafal Quran. Gitu. Kalau kita nggak tahu ya kira-kira siapa nih yang lebih baik di antara mereka itu yang lebih dahulu. Gitu. Kalau kita nggak tahu juga, ya standar umur. Ya, siapa yang lebih tua, gitu. Jadi boleh ya menguburkan jenazah 2, 3 dalam satu. Sebabnya apa? Kedaruratan. Nah, di kita di lingkungan kita ini kan di mana? Pak Mulis tempat memakamkan di RW kita. Hapus. Dan ini sekarang menjadi problem sosial itu. Ya. Di Jakarta, di mana udah tempat pemakaman sudah penuh. Nah, gimana kalau begitu? Boleh. Ya. Alhamdulillah kalau di Depok mungkin masih banyak lahan, ya kan? Karena kalau dulu pun saya lihat mungkin di masyarakat itu bukan setiap ya, di keluarga itu ada pemakaman sendiri. Ya. Makanya di sini kan ada pemakaman kecil itu. Ya. Kalau enggak kan Karaba masih luas tuh. Ya, siapa yang inilah lobby kan? Ya. Karaba wakaf. Kemudian yustahabbu liman hadara ad-dafna ayyahtuwa thalatha hasawat. Ya. Hasayatin. Nah, sunnahnya kita yang mengantarkan jenazah kan selesai dimakamkan, ya. Maka sunnah kita itu mengambil tanah yang di pemakaman itu kemudian kita taburkan. Ikut. Itu sunnah. Jadi setiap sunnah ini nanti dapat pahala. Kita datang ke pemakaman, menyolatkan, memakamkan, kita udah dapat pahala kan? 2 qiraat tadi. Tapi ada bonus-bonus yang lain. Bonus menjaga adab. Kemudian apa lagi disunahkan oleh Nabi?
setelah selesai pemakaman, ya, dan itu sering saya contohkan kalau menghadiri makam di sini, sebelum pulang itu ambil tanah itu yang sudah ya di pemakaman itu, ambil kemudian kita taburkan. Buat apa? Kan udah selesai, itu sunnah. Ya. Tidak semua sunnah itu kemudian kita harus pahami apa keutamaannya. Amalkan saja. Ya. Selesai langsung pulang. Ya, dapat 2 qiraat tapi enggak dapat bonus. Ada bonus lain sebenarnya. Tinggal maju ke pemakaman itu, ambil tanah tersebut, ditaburkan. Adabnya begitu. Ya, sunnahnya. Minat turab biyadihi, dengan tangannya. Fayarmiya biha fil qabri min jihati ra'sil mayyit. Cara menaburkannya, ambil tanah tersebut, taburkan dari arah mana? Kepalanya. 1. Ambil lagi. Amalkan. Yo kok begitu? Yang tidak tahu jadi tahu. Makanya saya sering mencontohkan biar nanti ada yang nanya. Ustaz, memang begitu? Iya. Ya kan? Ustaz itu kadang begitu. Nanti biar masyarakat tahu. Mungkin ada yang nggak tahu. Kan banyak yang awam. Nggak tahu hukumnya sunnah. Itu nambah pahala. Nambah kebaikan. Nah, melihat kita lakukan itu, mungkin nanti bertanya, ada tuntunannya enggak? Hukumnya bagaimana? Di sunnah 3 kali ambil tanah. Nanti kalau Bapak melakukan itu, mungkin ada ya jamaah masyarakat yang ikut mengantar jenazah itu enggak tahu hukumnya, tapi pas melihat kita yang melakukan itu ditanya dia. Ya, itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Oh, kamu enggak ngaji sih gitu. Pernah dibahas di mana? Di sini. Dalam kitab apa? Minhajul Muslim. Sunnahnya begitu. Dapat pahala. Min jihati ra'sil mayyit. Dari arah kepalanya si mayit. Li fi'lir Rasul. Tuntunannya ini sunnah fi'liyah Nabi SAW. Dalika kama dzakrahu Ibnu Majah fi sanadin. La ba'sa bihi. Jadi, Nabi pernah melakukan hal itu. Ya. Kemudian yang terakhir, wa an yadkhulal mayyit min muakhiril qabri idza tayassara dzalik. Nah, yang turun ya untuk ya memakamkan, apa namanya? Memakamkan. Turun ke liang lahat, kemudian ada yang di atas untuk membantu menurunkan jenazah. Dari mana arahnya? Sunnah dari muakhiril qabri. Ini bagian arah kakinya, ini bagian arah kepala. Maka kalau menurunkan mayit itu dari arah kakinya. Gitu. Berarti yang di bawah itu mulai dari kaki digeser tuh. Nah, gitu. Bukan dari sebelah kiblatnya. Berarti kalau begitu kan dari arah mana? Selatan. Karena mayit nanti menghadap kiblat. Bahu kanan menghadap kiblat, berarti ketika menurunkan jenazah itu dari arah selatan. Itu. Bukan dari arah kiblat kemudian turunin begini, yang di bawah semuanya udah begini, ya kan? Biasanya begitu. Tapi sunnah ya. Idza tayassara, kalau itu memungkinkan, Nah, hukum-hukum seperti ini kan menjaga adab itu luar biasa. Faidahnya, keutamaannya. Kalau memungkinkan dari arah kakinya. Gitu. Kemudian kepalanya disambut sama yang satu, terus jalan sampai kemudian ke liang lahatnya. Gitu. Idza tayassara. Coba pikirkan kira-kira hikmahnya apa. Ya. Kalau Allah hikmahnya. Tapi pasti ada hikmahnya. Ya. Berjalan. Ini berjalan. Kehidupan itu berjalan. Mayit pun sampai dia itu masih berjalan. Jadi sunnahnya dari arah kaki. Kemudian diambil dari yang pertama, kemudian digeser kepalanya. Idza tayassara dzalika, apabila itu memungkinkan. Ay wajjiha ilal kiblati, kemudian diarahkan ke kiblat. Mayit diarahkan ke kiblat. Mawdu'an ala jambihil aiman, ya, di atas apa namanya nih? Bahu
ya bagian kanan. Jadi digeser dia menghadap kiblat. Wa antahilla arbita kafanihi, dan dibuka tali pocongnya. Nah, itu sunnah. Ingat, ini hukumnya apa? Sunnah. Pernah kejadian sudah selesai pemakaman, kemudian lupa membuka tali pocongnya, ribut keluarganya. Kenapa belum dibuka tali pocongnya tadi? Kenapa nanti bangkit? Ada ceritanya. Ya, makanya kalau ada pocong yang keikat, ini keikat, kaki keikat. Kenapa? Karena nggak dibuka tali pocongnya. Wah, itu keyakinan apa itu? Keyakinan apa tuh? Nggak boleh begitu. Ingat, yustahabbu. Kalau lupa ya udah biarin. Jangan membuat keluarga nanti gimana, nanti bangkit ya. Bangkit di padang mahsyar nanti udah pasti. Ya, ya. Jadi nggak ada, itu mitos. Kalau tidak dibuka tali pocongnya, dia nggak tenang. Ya, nanti dia akan bangkit dari kubur, itu mitos, nggak ada. Merusak akidah. Ya, pulang ke rumah. Pulang ke rumah minta apa? Minta dibukain. Malam-malam bukan ketuk pintu, jendela. Jadi sunnah yustahabu. Seandainya dia lupa ya nggak apa-apa. Jadi keluarga, pernah kejadian soalnya, itu keluarganya nangis. Nangisnya. Kenapa belum dibuka tadi pocongnya, nanti gimana tuh jenazah keluarga saya? Nah, belum dibuka, nggak apa-apa. Itu sunnah. Nah, kita paham, kita tenang itu karena tahu hukumnya. Bayangkan kalau nggak tahu, termakan mitos. Ya, akhirnya nggak tenang macam-macam pikiran. Ya, tapi itu sunnah. Ya, dibuka. Wa ayyakula, dan hendaklah orang yang di bawah nih yang ingin meletakkan jenazah, mulai kan diambil, diletakkan itu, hendaknya dia membaca bismillah wa ala millati rasulillah. Bismillah. Jadi ambil itu jenazah, letakkan dia bismillah wa ala millati rasulillah, dengan nama Allah dan di atas agama Islam. Di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa ay yughatta qabru al-mar'ati bi thawbin athna'a wad'iha fi qabriha. Sunnah. Kalau perempuan yang dimakamkan itu sunnah diberikan naungan. Ya. Ketika dimakamkan itu naungkan, ya, buatkan dia naungan. Ya, jare atau apalah. Kalau nggak ada jare, daun pisang. Pokoknya yang penting itu ada naungannya di situ. Hikmah, ada disebutkan hikmahnya itu adalah untuk menjaga perempuan, kehormatannya. Bayangkan, subhanallah. Islam itu begitu. Dia sudah meninggal dunia pun harus dijaga. Ya. Ahli keluarganya, orang tuanya, suaminya, saudara laki-lakinya harus menjaga. Padahal dia sudah meninggal dunia. Agar tidak terlihat, maka ditutup. Ya, tutup. Biar yang mengantarkan jenazah tidak melihat. Ya. Dan nanti disunahkan, dibuka. Dibuka tali pocongnya. Disunahkan. Maka ketika dibuka, dihadapkan ke hadap kiblat, tidak terlihat oleh orang lain. Padahal sudah meninggal dunia. Nah, hukumnya sunnah. Beda ketika dia masih hidup, itu hukumnya wajib dia menutup aurat. Tapi kalau dia meninggal dunia, sunnah. Itu pun untuk menjaga kehormatannya. Ya. Idh kana salafu, ya, melakukan hal demikian. Ya, para salaf dahulu, ya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in melakukan hal yang demikian. Baik, ini kajian kita di kitab Al-Minhajul Muslim. Ya. Tentu apa yang kita kaji pagi hari ini hal-hal yang sudah pasti kita akan hadapi, pasti kita alami. Kalau bukan keluarga kita, tetangga kita. Kalau bukan tetangga, masyarakat kita. Ya, meninggal dunia. Maka perlu kemudian hal-hal seperti ini kita pahami, kita ketahui adab-adabnya, kemudian apa yang harus dilakukan untuk menjaga kehormatan, kemuliaan si mayit,
dan menjaga perasaan hati keluarga yang ditinggalkan. Baik, Allah alam bisawab. Kalau ada yang ingin diperjelas, ingin ditanyakan, silakan. Ibadah sosial. Iya, 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 iya. Kalau yang bersifat dalam kehidupan sehari-hari, sebagai makhluk sosial kita berinteraksi, ya, saling tolong menolong, saling membantu, itu enggak masalah. Seperti ada tetangga kita non Muslim, dia meninggal, boleh nggak kita bantu? Boleh, bantu dia. Ya, apa yang dia perlukan? Bukan berarti kita membenarkan akidahnya. Apa yang dia butuhkan? Oh, dia butuhkan sesuatu untuk mengurus jenazah keluarga yang meninggal. Nggak apa-apa kita bantu. Ini kan ibadah juga, ibadah sosial. Tapi untuk mengikuti ritualnya itu nggak boleh. Mengikuti itu. Ya. Ini nggak ada yang mengantarkan jenazahnya. Ini non Muslim yang meninggal, nggak ada yang mengantarkan jenazahnya. Bolehkah kita mengantarkan? Boleh. Silakan diantarkan, dibantu. Ya. Tapi nggak usah ikut ritualnya. Dia begini berdoa dan semacamnya, kita diam aja. Karena kita membantu dia dalam memakamkan itu. Seperti umpamanya, ya, oke, itu nanti. Oh iya, nah kita kan disunahkan nabur, subhanallah. Ini kaitannya tadi. Ya, sebenarnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nabur bunga itu nggak ada riwayatnya. Ya, hanya saja ada yang hadis Nabi yang melakukan pernah mengambil pelepah kurma. Nabi mengambil pelepah kurma, dipotong, pelepah kurma itu kemudian ditancapkan ke pemakaman. Ada kubur tua. Nabi lewat di suatu tempat, kemudian Nabi berhenti dan para sahabat kaget. Karena Allah alam kuda atau unta yang saat itu ditunggang oleh Nabi dan para sahabat tiba-tiba berhenti dan seperti ketakutan. Nabi berhenti kemudian mengatakan di sini kayaknya ada kuburan tua di sini. Ada kuburan yang penghuni kuburan ini diazab oleh Allah. Diazab karena tidak benar istinjanya dan namimah, suka mengadu domba. Nah, Nabi turun kemudian mengambil pelepah korma, dipotong jadi dua, ditancapkan oleh Nabi. Ini satu di pemakaman ini, yang satu lagi di pemakaman yang satunya. Kata Nabi, selama pelepah korma ini belum kering, maka si mayit diringankan azab kuburnya. Nah, dari situ kemudian berkembang hukum tadi. Ya, berkembang hukum tadi bahwa ada yang menggunakan bunga. Tapi pendapat ulama mengatakan ini kekhususan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi khilafnya begitu. Nah, jadi menabur bunga itu sebenarnya tidak ditemukan. Ya, hanya dalil dasarnya tadi perbuatan tadi. Justru yang ada itu Nabi mengambil apa? Pasir tanah tadi, tanah ya, kemudian ditaburkan di situ. Allahu a'lam bishawab. Jadi iya, Hindu melakukan itu. Coba lihat pemakaman orang-orang Hindu kan. Di kampung saya itu banyak saudara-saudara yang dari agama Hindu. Nah, mereka kalau memakamkan itu ya menggunakan itu. Nah, jadi tapi ini ranahnya apa ya? Diikhtilafkan ya. Ya. Gimana? Ya, di sini ranah khilaf itu artinya bahwa yang memakai dalil tadi dasarnya adalah dalil tadi. Karena bunga itu dilihat bahwa selama bunga itu berarti masih belum kering, maka dia akan meringankan jenazah kalau jenazah ini mendapatkan azab. Itu yang dijadikan dalil karena Nabi pernah lakukan itu. Namun kalau pribadi saya lebih kuat bahwa itu khususan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kekhususan untuk Nabi. Dan saya tidak menutup pendapat yang memperbolehkannya karena dia menggunakan dalil itu. Hanya saja kalau kita ingin kembali
kepada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih utamanya memang ya tidak kita gunakan. Karena para sahabat dulu ketika meninggal dunia, termasuk ketika Nabi yang ikut memakamkan, atau sahabat lain memakamkan sahabat yang lain, maka tidak ada yang menggunakan seperti itu. Maka lebih utama kita kembali kepada tadi yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Doa untuk orang yang sudah meninggal. Ya. Allah maghfir lahu. Allah maghfir lahu. Kama rabbayani shaghir. Iya. Iya. Ya. Ya. Iya, iya. Baik. Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis bahwa idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Apabila seseorang sudah meninggal dunia, terputuslah amal. Terputus amal ini maksudnya dia nggak bisa lagi melakukan amal kebaikan. Kalau masih hidup dia bisa sholat, kita masih bisa puasa, amal-amal kebaikan. Tapi kalau sudah meninggal dunia, udah kita nggak bisa lakukan itu. Maka terputus kesempatan, terputus waktu kita melakukan amal baik. Tapi ada yang tetap kita dapat pahalanya. Apa? Sedekatun jariyah. Sedekah yang pahalanya terus mengalir. Seperti wakaf dan seterusnya. Ya, sedekatun jariyah. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Mudah-mudahan ini jadi ilmu bermanfaat insyaallah. Kita sampaikan dan kita paham ilmunya diamalkan oleh orang lain, maka yang menyampaikan insyaallah mendapatkan kebaikan tadi. Kemudian yang ketiga, awaladin, ya. Salihin yad'u lahu. Anak soleh yang selalu mendoakan. Nah, anak soleh yang mendoakan ini kapan saja, Pak? Allah maghfir, kalau Bapak tadi menyebutkan Allah maghfir dunubi wali walidayya, itu kapan saja. Saat dimakamkan, setelah dimakamkan, udah puluhan tahun yang dia meninggal dunia orang tua kita, tetap doa itu menjadi peringan. Kalau seandainya orang tua itu mendapatkan azab kubur, diringankan, bahkan mungkin tidak diazab. Mana dalilnya? Di dalam kitab At-Tazkirah. Jadi ada jenazah yang diazab oleh Allah di alam barzahnya. Kemudian tiba-tiba malaikat yang mengazab berhenti. Dalam kitab At-Tazkirah disebutkan. Kemudian orang ini bertanya, "Yo kenapa?" Ya, dalam kepedihannya, ya, kesakitan di alam barzah, Allah alam bagaimana bentuknya, kita tidak tahu. Dan dia bertanya, "Yo kenapa?" Ya. Kenapa berhenti? Kata malaikat, diperintahkan oleh Allah. Karena malaikat tidak melakukan sesuatu kecuali karena perintah Allah. Diperintahkan oleh Allah untuk berhenti mengazabnya. Kenapa? Karena anaknya yang masih hidup itu mendoakan dia. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma. Karena doa anaknya, kemudian diberhentikan azab tersebut. Apakah alat tool terus diberhentikan? Dia hanya mendapatkan nikmat, Allah alam. Jadi selama anak kita yang soleh, yang taat kepada Allah mendoakan kita, maka disitulah kebaikan kita dapat. Makanya siapkan anak-anak yang setelah kita meninggal itu ya selalu jaga ibadahnya. Ibadah sholat, selesai sholat dia ingat orang tuanya, dia doa. Dan sampai anak-anak kita sudah tidak ada, mereka jauh dari rumah Allah, jangan. Jauh dari rumah Allah. Maka ayo siapkan itu. Nah, jadi Pak, kapanpun doa itu dibaca, boleh. Bukan hanya ketika dimakamkan. Tapi ketika dimakamkan ada doa yang memang dibaca khusus. Bahkan bukan hanya dilakukan atau dibaca oleh keturunan kita. Orang lain, masyarakat, teman, karib, kerabat, siapapun, kaum muslimin yang kita nggak kenal pun boleh mendoakan kita dengan doa itu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu.
Jadi ini doa seorang muslim kepada muslim lainnya. Atau doa seorang anak untuk orang tuanya. Allah maghfir lahu, ya Allah ampuni dia. Maksud dia itu adalah ayahnya. Allah maghfir laha, ya Allah ampuni dia. Siapa yang dimaksud? Ibu. Gitu. Ya. Yang mana? Kapanpun, seberapa lama, selama kita masih hidup. Jadi kita doakan orang tua kita. Oh, setelah didoakan sekarang, ini masa berlakunya doa ini berapa lama gitu maksudnya? Allahu a'lam bishawab. Iya, Allah alam. Jadi kalau didoakan pagi Allah maghfir lahu, apakah ini masa berlakunya doa ini sampai sore? Itu maksudnya ya? Allahu alam, Allahu alam bishawab. Makanya saya sebutkan tadi kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, kehendaknya Allah. Sampai kapan? Ya, bisa saja bentuknya diringankan. Mungkin tetap dia mendapatkan azab tapi diringankan karena doa anak. Atau memang totalitas, total tidak diazab lagi karena doa anaknya. Berapa lama? Allahu a'lam bishawab. Makanya kemudian kita dianjurkan untuk senantiasa mengingat orang tua kita yang sudah meninggal dunia di setiap kita berdoa. Dan setiap doa itu enggak harus di setiap sholat. Kita lagi di jalan, Bapak, ya, sedang menuju kantor, ya, bergelut dengan kemacetan. Di mana? Di jalan. Ingat orang tua, doakan. Ya. Kita khawatir tadi pagi kita doakan masa berlakunya 2 jam. Kita nggak tahu 2 jam masa berlakunya. Kan tadi yang pertanyaan begitu kan. Masa berlakunya 2 jam. Setelah 2 jam habis masa pengaruh doa itu. Ya, expired. Makanya kemudian setiap sholat kita doakan karena kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu berapa lama. Karena doa itu fungsinya pertama bisa mengurangi ya, meringankan, ya, meringankan azab atau kemudian dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam kitab At-Tazkirah itu. Orang tuanya langsung diberhenti diazab oleh malaikat karena liwalad doa waladika salih. Karena doa anakmu yang saleh gitu. Gitu Pak ya? Ya. Alhamdulillah. Ya. Ya. Iya. Ya. Iya, lebih kuat adalah tidak diazankan. Ya, lebih kuat kalau jamaah, jadi keluarga minta aja. Itu lebih kuat dasarnya bahwa tidak diazankan. Ya, ada yang berpendapatkan diazankan ini nanti kita temukan itu dalam kitab ini diazankan. Ini tidak ya. Sependek pengetahuan saya dari kitab-kitab yang saya baca adalah lebih utama tidak diazankan karena itu lebih mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan harus. Ya, ini ada orang berpendapat diazankan itu jangan sampai berpendapat harus diazankan, enggak. Ya. Kalau dia berpendapat umpamanya dia sunnahkan, ya, tapi lebih utama tidak, karena itu tidak lebih mengikuti sunnah adalah tidak diazankan. Dari referensi literatur yang saya baca, ya. Kalau seandainya itu jadi polemik ya di keluarga, di masyarakat, karena jangan sampai bertengkar. Ini ada yang ingin diazankan, ada yang enggak. Jadi bertengkar umpamanya. Udah. Jadi mana yang lebih maslahat. Tapi bagaimana kita memberikan pemahaman. Ya, sampaikan saja. Kalau itu menjadi masalah, ya tanazul. Tidak apa-apa kita mengalah. Demi kemaslahatan, demi kebaikan. Gitu ya. Penting kita memahami hukumnya. Allahu a'lam. Baik. Kita cukupkan. Mudah-mudahan insyaallah kajian kita pagi hari ini diberikan ilmu yang bermanfaat. Ya. Hati kita siap menerima ilmu. Ya, mungkin ada perbedaan. Ada yang berpandangan A, ada berpandangan B. Kita diberikan kelapangan hati, keikhlasan untuk menerima kebenaran. Ya, dari manapun kebenaran itu datang. Allahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.